Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Kata, di mana kita berbagi tawa, lara, sedih, luka maupun duka. Terkadang ada saatnya diri kita butuh untuk didengarkan, dan ada pula di mana saat-saat kita mendengarkan. Tergantung suasana hati dan kondisi yang kita hadapi. Oleh karena itu, di sini saya ingin berbagi mengenai keluh kesah yang saya hadapi atau bahkan teman-teman pendengar memiliki sesuatu yang ingin dibagikan. Jika iya, silahkan komen di bawah atau kirim cerita Anda ke email atau IG saya. Oke teman-teman, di perjumpaan pertama kita kali ini, saya ingin membahas mengenai rasa berujung lara. Pernah gak sih kalian menginginkan sesuatu dan berjuang keras untuk mendapatkannya? Alih mendapatkan apa yang kita inginkan, malah berujung pada kekecewaan. Dengan dalih, kita yang terlalu berharap. Sakit, kecewa, patah, nyesek. Ya, mungkin setiap kata yang ada di dalam kepala kita hanya sesuatu yang menjatuhkan mental kita. Bahkan hingga pada titik kita membencinya dan tak ingin mengenalnya lagi. Di sini saya mempunyai beberapa kisah dari teman-teman saya yang ingin saya bagikan. Setelah beberapa kali saya menemukan masalah dengan kondisi yang nyaris sama dan dengan orang yang berbeda-beda, maka saya berinisiatif untuk membagikan kisah mereka di sini. Tentunya dengan izin mereka. Barangkali di luar sana ada yang sedang dalam kondisi yang sama atau bahkan nyaris di kondisi yang seperti itu. Oleh karena itu, di sini saya ingin berbagi agar dapat dipetik hikmahnya dan kita pelajari sama-sama. Jadi di cerita yang pertama datang dari teman saya, Ega Nursyifa Putri. Ya, dia bercerita, "Bang, aku mau cerita. Jadi aku dekat sama cowok yang katanya fuckboy. Awalnya sih males buat ngelayanin dia, tapi lama-kelamaan si cowok ini tuh terus mepet aku. Care banget lah, sampai bisa bikin aku luluh. Tapi tetap aku masih takut buat buka hati sama dia. Sampai pada akhirnya dia janji bakalan berubah, gak akan kayak dulu lagi. Aku masih gak percaya awalnya, tapi dia ngebuktiin kata-katanya pada saat itu. Dia nembak beberapa kali aku, tapi terus aku tolak. Sering berjalannya waktu, dia berhasil ngakinin aku bahwa dia gak seperti yang orang kira. And then kita jadian. 1 bulan pacaran, jujur aku masih ragu bang, antara sayang gak sayang. Bahkan aku sempat mau udahan sama dia gara-gara hal itu. Konyol sih emang, tapi dia tetap sabar dan ngeyakinin. Aku pun mengurungkan niat buat udahan. Malah kita semakin dekat abis kejadian itu. Aku jadi sering diajak main ke rumahnya. Jalan 2 bulan, mulai ada ketidaknyamanan di antara hubungan kita. Sampai dia buka suara dan jujur, dia gak suka gaya pacaran aku yang menurutnya lebay. Padahal layaknya orang pacaran, bikin story foto kita atau foto dia itu biasa. Tapi menurutnya itu berlebihan dan dia gak suka. Aku ngalah dan berusaha bikin dia bahagia dengan cara aku bang. Aku selalu ada buat dia, tapi makin lama malah beda dan udah gak sefrekuensi lagi. 2 bulan lebih kita pacaran, dia bilang pacaran sama aku tuh gaje. Gelagat tidak nyaman sudah mulai dia perlihatkan, dan aku pun ngerasa begitu. Sikapnya makin hari makin dingin. Bahkan chat pun harus aku yang mulai. Sampai pada akhirnya aku nyerah dan putusin karena gak tahan dengan tingkahnya. Tapi jujur aku udah sayang beneran sama dia. Yang awalnya ragu jadi gak mau kehilangan. Tapi apa daya, aku gak bisa terus mempertahankan sikapnya yang seperti itu.
Sehabis kita putus, besoknya dia ngechat lagi dan bilang masih suka, kepikiran, dan memohon supaya gak ngejauh. Jujur aku dilema dong. Di sisi lain aku masih sayang sama dia, tapi sikapnya yang berubah bikin aku gak nyaman. Akhirnya dengan segala pertimbangan, kita sepakat untuk terus berhubungan sebagai teman, saling memperbaiki diri, menunggu hari dimana kita bersama lagi. Tapi tetap aja, di sini cuman aku yang berusaha tampil lebih baik. Sikap dan perlakuannya, dia gak ada bedanya sebelum kita putus. Di bulan ketiga, yang harusnya mensip, aku malah dapat foto dia lagi sama cewek. Dan yang bikin aku geram, si cewek ini punya pacar. Dan si cowok, aku juga tahu bahwa si cewek ini punya pacar. Dan pacarnya pun teman dia. Disinilah aku benar-benar nyerah sama dia. Terserah dia mau buat apa. Aku benar-benar nyerah. Awalnya lega bisa lepas sama dia, tapi entah kenapa masih ada aja perasaan aku tuh sama dia. Aku gak bisa lupain dia, walaupun tahu dia bukan lelaki baik. Pernah aku salkim ke dia sampai kita lanjut chat panjang. Aku nanya iseng, kamu sekarang lagi dekat sama siapa? Dan dia jawab dong, udah punya yang baru. Dan aku tahu cewek yang dimaksud itu siapa. Itu aja sih bang pesan dari aku buat kalian yang pacaran. Jangan menilai atas dasar fisik, tapi harus disertai juga dengan rasa saling nyaman. Karena poin penting dari sebuah hubungan adalah kenyamanan. Panjang bener ya. BTW makasih Ega buat ceritanya. Sebelum aku tanggepin, ada satu lagi message dari temen aku Lintang. Nah, dia namanya sama kayak nama depan aku. Dia curhat panjang di WhatsApp, tapi di sini aku akan rangkum dan langsung ke inti ceritanya aja. Jadi si Lintang ini kenalan sama orang baru, dikenalin sama temennya. Nah, jadi dia ketemu pas nongkrong gitu, orangnya pun asik. Suatu saat si cowok ini nge-follow IG si Lintang. BTW si Lintang ini cewek ya. Nah, padahal si Lintang ini gak pernah ngasih tahu nama IG-nya ke cowok itu. Jadi si cowok yang stalking cari-cari info tentang si Lintang itu sampai akhirnya ketemu dan mereka chat panjang lebar. Jalan 2 bulan mereka saling kenal, si cowok coba nembak si Lintang. Tapi si Lintang ragu. Dan si cowok ngeyakinin bahwa dia bakal serius gitu sama si Lintang. Ya, tapi yang namanya ragu kan baru ketemu 3 kali, kenal 2 bulan, tapi dia udah punya rasa gitu, Lintang ragu kan gitu. Tapi dengan kerja keras si cowok ini, lama-kelamaan si Lintang mulai tertarik dan nanya ke si cowok itu. Jadi si Lintang memposisikan memberanikan diri lah, karena dia udah mulai ada rasa ketertarikan. Nah, Lintang nanya ke cowoknya, pas kita udah kayak gini, ada gak sih cewek yang dekat sama kamu? Tanya si Lintang ke cowok itu. Dan si cowok itu jawab, ada. Dan cewek yang ngedeketin si cowok itu udah lama, hampir mau 1 tahun. Lintang kaget dong. Pikirannya rancu, agak sedikit kecewa. Bisa-bisanya cowok itu bersikap bodoh amat gitu. Gimana kalau aku yang ada di posisi cewek itu, kata si Lintang. Akhirnya setelah itu Lintang memutuskan buat temenan aja sampai saat ini. Nah, jadi yang aku tangkap cerita di atas yang Ega sama Lintang ini hampir ada kesamaan ya. Dan aku gak kaget gitu ketika melihat seorang lelaki merayu wanita dengan mengobrol janji. Itu udah menjadi teknik klasik gitu. Dan aku tidak menyangkal itu. Pada dasarnya wanita itu mudah terbuai oleh kata-kata. Sekuat apapun pertahanannya, ketika menemukan lelaki yang pandai merangkai kata, dengan sendirinya kamu akan luluh. Apalagi si lelaki menutupi perangainya dengan bersikap manis di hadapan kamu, seperti yang dialami Ega. Menurutku sekedar komitmen saja gak cukup. Karena yang aku lihat,
cowok kamu itu hanya sekadar ingin, bukan benar-benar sayang. Ketika sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, pada akhirnya kamu dicampakkan. Loh kok gitu sih bang? Komitmen juga harus. Iya, saya setuju. Komitmen itu emang harus ada, tapi bukan untuk diucapkan. Komitmen itu hanya perlu kamu buktikan dan tanamkan pada diri masing-masing. Seperti yang sudah kamu alami gak? Cowok kamu dengan manisnya memberi janji dan merayu supaya kamu jatuh hati. Dan menurutku ucapannya hanya sebuah bunyi. Kurang dari 3 bulan, hubungan kamu udah kandas. Ya, untuk siapapun di luar sana yang pernah mengalami hal ini atau mungkin sedang ada di posisi yang seperti ini, aku sarankan kalian jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Seperti yang Lintang lakukan, dia lebih enjoy berada di zona persahabatan untuk mengenal lebih dalam lelaki yang dekat dengannya, ketimbang menerima langsung dengan dalih jalani dulu saja. Dan boom, ketika kamu mengetahui sifat asli pasangan kamu seperti apa, lalu kamu diberi luka oleh si lelaki itu, jangan salahkan dia. Tanya pada dirimu sendiri, kenapa kamu ingin bersamanya? Bukankah saat kamu menerima dia, kamu sudah siap dengan segala resikonya? Ketika lukamu membekas, jangan pernah menangisi kepergiannya, karena pada sejatinya sakit hati adalah konsekuensi dari sebuah ikatan. Tangisi dirimu sendiri, tangisi kecerobohanmu dalam memilih. Setelah itu bangkit. Ketika kamu merasa hancur, tak perlu berlebihan. Percaya saja, kamu dihancurkan untuk dibentuk. Karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, dan Tuhan sayang kamu. Makanya dia ingin membuatmu tampil menjadi sosok yang berbeda ketika memiliki kembali sebuah hubungan. Mungkin itu saja dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya hanya ingin berbagi, bukan berarti saya merasa benar. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan itu murni karena saya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like and share. Dan jika kalian punya keresahan atau pengalaman yang ingin dibagikan, baik tentang asmara, sosial maupun keluarga, silahkan DM IG saya @arstikel_18 atau kirim melalui email aryalin43253@gmail.com. Thanks for watching. See you. Bye-bye.